Mendefinisikan peristiwa atau event atau use case yang mempengaruhi sistem tidak selalu mudah, tetapi beberapa pedoman berikut akan membantu seorang analis dalam memikirkan atau mengidentifikasi event. Nah, perhatikan gambar berikut di mana pelanggan akan membeli kemeja dari sebuah toko. Pada saat pertama, awal-awal, si customer ini memikirkan akan membeli sebuah baju. Kemudian, customer dengan kendaraannya menuju sebuah mall. Kemudian, di mall tersebut, customer masuk ke sebuah toko yang bernama Sears. Kemudian, customer mencoba beberapa baju dalam toko tersebut. Kemudian, customer mungkin tidak menemukan baju yang diinginkannya, maka dia pindah ke toko Walmart. Kemudian di Walmart, customer tersebut mencobakan sebuah baju. Kemudian mungkin customer ini merasa bahwa baju tersebut cocok dengannya, kemudian dia menginginkan baju tersebut dan membeli baju tersebut, kemudian membayarnya di kasir. Nah, analis harus memikirkan urutan seperti ini untuk sampai pada titik di mana suatu peristiwa secara langsung mempengaruhi sistem. Nah, dalam hal ini, sistem tidak akan terpengaruh hingga pelanggan berada di toko, memiliki kemeja yang siap untuk dibeli dan berkata, saya ingin membeli kemeja ini. Sehingga yang masuk ke dalam sistem adalah ketika pelanggan akan membeli kemeja tersebut. Sedangkan peristiwa yang lain tidak akan dimasukkan ke dalam sistem. Metode yang berguna untuk mengidentifikasi peristiwa atau event adalah dengan melacak urutan peristiwa yang mungkin terjadi untuk aktor tertentu. Analis dapat memikirkan semua kemungkinan transaksi yang mungkin dihasilkan dari satu pelanggan. Nah, perhatikan contoh berikut. Misalnya, pelanggan menginginkan sebuah katalog barang. Kemudian, mungkin customer-nya menginginkan juga atau ingin mengecek, memeriksa informasi mengenai ketersediaan barang. Kemudian, customer melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, mungkin customer menginginkan adanya perubahan atau untuk meng-cancel order. Misalnya, customer menginginkan perubahan pada ukuran baju yang telah dipesannya, mungkin dari S ke L atau yang lainnya. Kemudian setelah memesan, customer menginginkan untuk mencek status pengirimannya apakah sudah terkirim atau belum. Kemudian customer juga ingin mengupdate informasi account-nya. Kemudian setelah menerima barang, setelah semua selesai, mungkin customer menerima barang yang tidak cukup baik dan dia menginginkan untuk mereturn atau mengembalikan barang tersebut. Nah, memikirkan jenis urutan ini maka akan membantu mengidentifikasi event atau peristiwa atau use case pada sistem. Kadang-kadang analis akan memperhatikan tentang peristiwa yang penting bagi sistem, namun tidak secara langsung menyangkut pengguna atau transaksi. Nah, peristiwa semacam ini biasanya melibatkan pilihan desain atau kontrol sistem. Nah, selama proses analisis, seorang analis harus sementara mengabaikan peristiwa ini, namun peristiwa tersebut akan penting nantinya untuk bagian desain. Beberapa contoh kejadian yang mempengaruhi masalah desain termasuk kejadian eksternal yang merujuk ke sistem fisik seperti kegiatan login. Nah, meskipun penting untuk operasi pada akhir sistem, detail implementasi seperti ini harus ditunda pada saat analisa
Pada tahap ini analis harus fokus hanya pada persyaratan fungsional atau functional requirement, yaitu pekerjaan yang perlu diselesaikan oleh sistem. Nah, model persyaratan fungsional ini tidak perlu menunjukkan bagaimana sistem sebenarnya diimplementasikan. Jadi, model tersebut harus menghilangkan detail implementasi.